Paskah adalah sebuah ajakan untuk move on. Melupakan kenangan yang buruk di masa lampau, itulah salah satu arti dari move on. Para rasul masih terkungkung dalam suasana panik, takut, dan duka yang mendalam sehubungan dengan peristiwa buruk yang menimpa Tuhan Yesus. Masing-masing mereka bergumul dalam diri mereka sendiri. Mungkin mereka masih belum percaya bahwa hal ini bisa terjadi pada Yesus, guru mereka. Petrus yang karena takut dan panik akhirnya mengaku tidak mengenal Yesus atau bukan bagian dari hidup Yesus. Alasannya adalah karena pemimpin andalan mereka yang biasanya menyulap kehidupan banyak orang menjadi lebih baik, kok tiba-tiba tidak berdaya untuk meloloskan diri dari kayu salib. Bukan adalah kata yang tepat dalam situasi kemanusiaan Petrus. Hanya satu kata, tetapi peperangan dalam batinnya sungguh teramat besar. Maria Magdalena adalah murid yang paling merasakan kehilangan Yesus, karena Yesus adalah orang yang selalu memberi tempat dalam hatinya untuk orang yang terbuang seperti Maria Magdalena. Dalam situasi seperti ini, Maria Magdalena terpaksa menjenguk lagi ke kuburan untuk mencari Yesus. Mungkin saja untuk memastikan benarkah dia Yesus yang ada dalam makam gelap itu. Paskah adalah ajakan untuk move on. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari kebangkitan Tuhan ini menunjukkan perlahan-lahan bahwa para murid juga mulai move on. Petrus yang sempat tidak kenal Yesus di jalan salibnya kini bagaikan seorang pahlawan yang memberi kesaksian di depan perwira Kornelius bahwa Yesus yang telah wafat itu sudah bangkit. Bahkan Petrus tidak malu-malu menyebut diri sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk memberi kesaksian tentang kebangkitan. Itulah makna kebangkitan bagi Petrus. Jika ia sempat menyangkal Tuhan, kini ia membayar lunas dengan keberanian memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, telah menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan. Kini apa yang mereka saksikan adalah kubur yang telah kosong, dan kain-kain pembalut luka Yesus pun terletak rapi dalam makam kosong itu. Apa yang bisa mereka lakukan adalah meninggalkan makam kosong dan gelap itu, karena Yesus yang bangkit tidak berada lagi dalam kegelapan makam. Kini tugas mereka bukan lagi mencari bukti keberadaan Yesus, karena bukti adalah perkara duniawi. Tugas mereka sebagai manusia kebangkitan, manusia yang move on, adalah bersaksi bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci adalah benar. Kristus sungguh telah bangkit, dan kebangkitan bukan cerita dongeng, tetapi adalah kenyataan. Jika dulunya berada di samping Yesus kadang membuat mereka terlena dan tidak mengerti siapa itu Yesus, kini setelah peristiwa salib, mereka baru memahami bahwa dia ini adalah sungguh Mesias. Dia ditolak, ditangkap, dihina dan dibunuh di atas kayu salib, namun dia sungguh telah bangkit demi keselamatan seluruh umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, Paulus menyerukan hal ini kepada jemaat di Kolose dan kepada kita semua yang belum move on, yang belum mengalami kebangkitan. Ia mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Bagi Paulus, manusia Paskah adalah manusia yang move on dari ketakutan, penyangkalan, kesedihan, dan kekhawatiran, karena semua itu adalah perkara-perkara duniawi. Bagi dia, manusia yang mengalami kebangkitan adalah manusia yang mencari Yesus yang bangkit, bukan lagi dalam kubur-kubur masa lalu yang gelap, bukan lagi dalam persoalan-persoalan duniawi, tetapi mengalami kehadirannya yang menguatkan, memberikan pengharapan akan
akan kehidupan abadi yang Ia sediakan, walaupun situasi yang kita hadapi kadang kita tidak mengerti sebagai manusia. Marilah kita move on, berangkat dari perjuangan kita mengejar sebanyak-banyaknya hal duniawi, dan kita mencari perkara Tuhan Yesus yang bangkit untuk memberikan keteguhan bagi kita manusia. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.